Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi terkait video tutorial VPS ya. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi panel ya, melakukan instalasi panel pada VPS kita. Nah, sebelumnya di VPS kita ya, saya sudah menginstal Debian 12 ya, yang 64 bit ya. Teman-teman bisa dengan mudah untuk melakukan atau mengganti atau melakukan proses reinstall sistem operasi melalui menu install, dan di sini kita bisa pilih sistem operasi yang kita inginkan ya, atau yang kita butuhkan. Jadi control panel sendiri merupakan sebuah fitur ya, sebuah fitur pada sebuah yang bisa kita implementasikan pada sebuah server agar kita dapat lebih mudah melakukan manajemen konfigurasi pada server. Jadi kita tidak perlu melakukan remote SSH lagi ya. Jadi kita tidak perlu konfigurasi-konfigurasi lagi, kita cukup melakukan manajemen VPS kita melalui web browser. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah disediakan ya opsi-opsi control panel yang dapat kita gunakan. Namun pada video kali ini kita akan coba melakukan instalasi control panel ya, atau panel administrator menggunakan AA panel ya. AA panel install. Oke. Jadi AA panel sendiri merupakan sebuah panel yang dikembangkan secara free ya, open source control panel. Jadi kita bisa melakukan instalasi dengan satu perintah ya. Kita tinggal copy untuk melakukan proses instalasi. Kita tinggal buka ya SSH-nya. Oke, kita tinggal enter, maka proses instalasi dari AA panelnya akan berjalan. Oke, di sini do you want to install AA panel to www directory? Yes, kita pilih yes. Oke, dia akan melakukan proses instalasi secara otomatis. Jadi kita cukup menunggu saja hingga proses instalasinya selesai ya. Proses instalasi AA panelnya selesai. Cepat atau tidaknya instalasi atau download ya panel itu bergantung pada spesifikasi komputer yang kita gunakan ya, spesifikasi dari VPS yang kita gunakan. Jadi VPS yang saat ini kita gunakan itu memiliki kapasitas ya, kalau kita bisa cek pakai HTOP. Sini kita punya VPS ya yang kita beli 30.000 per bulan. Itu memiliki CPU 1 core dan mempunyai memori 1 GB ya. Storage-nya kalau tidak salah itu berukuran 20 GB ya. Jadi saya rasa cukup untuk melakukan memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan ya. Di kolom komentar pada video-video pertama dan kedua itu banyak yang bertanya terkait apa fungsi dari VPS ya. VPS sendiri merupakan sebuah layanan server ya yang berada di internet. Jadi logikanya itu sama kayak kita punya komputer, tapi kita punya komputer di internet, dan komputer kita itu dapat diakses dari mana saja ya, dapat diakses dari mana saja, dan kita bisa menyediakan layanan-layanan seperti website ya, seperti aplikasi-aplikasi yang ingin kita hosting itu melalui jaringan internet. Sehingga aplikasi-aplikasi yang kita miliki ya, yang awalnya hanya bisa kita akses dari jaringan lokal atau dari lokal host kita, itu ketika kita hosting ke VPS, itu dapat diakses dari mana saja. Selain itu, perbedaan antara web hosting dan VPS sendiri, kita di VPS kita lebih diberikan keleluasaan untuk melakukan manajemen service ya. Kita bisa menginstal berbagai service yang kita butuhkan ya, seperti service Docker dan lain sebagainya. Berbeda dengan hosting ya, kita hanya bisa melakukan proses upload ya pada layanan hostingnya, pada layanan control panelnya. Kita tidak bisa melakukan manajemen hal-hal yang kita butuhkan pada VPS. Selain itu pada VPS juga menyediakan berbagai fitur ya, berbagai fitur atau layanan. Kita bisa install beberapa versi sistem operasi. Nah, di VPS-nya Rumah Web itu kita bisa install MikroTik ya, MikroTik CHR versi 6.49.7.
sehingga kita bisa gunakan untuk koneksi VPN dan lain sebagainya. Oke, sambil nunggu, ya, kayaknya sudah hampir selesai proses instalasinya. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai dan kita akan coba masuk ke layanan VPS-nya. Oke, sedang melakukan. Jadi semua service itu, semua proses instalasi itu dilakukan secara otomatis ya oleh script yang sudah kita pastikan di awal. Oke, kita bisa lihat di sini, congratulations, the installation is successful. Kita sudah bisa mengakses VPS kita di alamat ini ya, menggunakan IP, menggunakan username yang ini, username dan passwordnya ya. Oke, ini port-port yang disarankan untuk di open ya, dan proses instalasinya berjalan 3 menit ya. Oke, untuk mengakses VPS kita bisa langsung kopikan. Di sini kita bisa langsung paste ya, kita bisa langsung tempel. Oke, kita bisa lihat sudah masuk ke layanan VPS kita. Atau kita juga bisa langsung ganti di sini menjadi domain ya, menjadi domain yang domain dari server kita, umar.cloud. Oke, ya sudah bisa masuk. Selanjutnya kita akan login menggunakan username yang sudah disediakan. Oke, kita bisa login. Nah, jadi ketika sudah terinstall control panel seperti ini, kita tidak perlu melakukan manajemen menggunakan terminal lagi ya. Kita cukup melakukan manajemen menggunakan web interface ya. Oke, di sini ketika pertama kali melakukan instalasi, kita direkomendasikan untuk melakukan instalasi software-software untuk webnya ya. Jadi di sini kita dikasih opsi untuk melakukan instalasi web server ya. Di sini direkomendasikan melakukan instalasi LNMP ya. Itu menggunakan Nginx. Kita menggunakan Nginx terbaru, menggunakan MySQL. Ini layanan FTP-nya. Oke, ini layanan PHP-nya. Ini PHP MyAdmin-nya. Oke, kalau sudah oke, kita bisa install dengan one click ya. Jadi sistem panelnya akan melakukan proses instalasi secara otomatis. Kita cukup nunggu aja hingga proses instalasi dari web server ya, layanan web servernya selesai ya. Di sini yang akan diinstal adalah Nginx, ada MySQL, ada FTP, PHP dan PHP MyAdmin. Kita cukup menunggu hingga proses instalasi dari layanan-layanannya selesai. Ya, sambil menunggu ya proses instalasi, sebenarnya kita bisa close ya proses instalasinya. Jadi proses instalasinya akan jalan di background ya. Oke, di sini kita bisa lihat kita bisa langsung memantau ya seluruh proses yang lagi jalan itu melalui menu dashboard, menu home. Di sini ada load status, ada CPU usage, ada RAM usage, ada disk space ya. Terus di sini ada overview, ada berapa website yang terinstall dan lain sebagainya. Ada juga traffic ya, traffic upload upstream dan downstream. Ya, berapa mega, ada traffic dari disk IO-nya. Dan di sini sudah ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ya, ada website, ada FTP, ada database, ada Docker ya. Kita bisa langsung melakukan manajemen konfigurasi pada Docker. Nah, kita akan coba jelaskan sedikit terkait VPS ya, atau Virtual Private Server. Jadi konsepnya Virtual Private Server itu adalah kita membeli atau menyewa sebuah server ya, sebuah server virtual ya, sebuah server virtual dari penyedia layanan, di mana kita di situ akan dialokasikan virtual core ya, dia akan dialokasikan CPU, akan dialokasikan memori dan akan dialokasikan storage yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita juga bisa melakukan manajemen server kita secara full ya, jadi tanpa gangguan dari orang lain ya, tanpa intervensi dari orang lain. Jadi kira-kira konsep kerjanya seperti ini. Kita punya komputer ya,
konsep VPS-nya itu seperti ini. Kita punya komputer, kita yang terkoneksi ke internet ya, Selanjutnya kita bisa melakukan hosting file-file atau aplikasi-aplikasi yang kita buat ya. Seperti ada aplikasi apa ya, aplikasi apa yang ingin kita hosting, aplikasi e-learning, aplikasi website dan lain sebagainya. Kita bisa hosting melalui layanan VPS yang kita miliki ya. Kira-kira konsep dasar dari VPS itu seperti itu. Oke, di sini sedang melakukan instalasi Pure FTPD ya. Oke, kita bisa langsung mengecek ya fitur-fitur yang sudah terinstall. Di sini ada fitur website ya. Kita bisa buat sebuah virtual host ya untuk melakukan hosting aplikasi kita. Di sini juga sudah ada fitur Node Project. Kita bisa membuat project dari Node.js ya. Ada FTP. Oke, FTP-nya belum terinstall. Kita bisa melakukan manajemen database. Kita bisa buat database baru ya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi ada MongoDB, ada banyak database yang disediakan untuk bisa kita manage langsung melalui control panel. Di sini juga ada Docker. Nah, kita bisa install Docker dan kita bisa langsung melakukan manajemen konfigurasi pada Docker ya. Oke, di sini sudah masuk antrian untuk instalasi Docker-nya, instalasi Docker service. Di sini kita bisa melakukan monitoring yang lebih detail ya, seperti load average-nya, load average dari server kita. Tentunya ketika kita melakukan monitoring menggunakan konsol terminal itu akan cukup sulit ya, akan cukup sulit. Jadi ketika kita sudah menggunakan panel, kita bisa memantau traffic yang jalan ya, yang hari ini, ada yang yesterday, ada 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, dan kita bisa custom untuk menampilkan laporan monitoring dari waktu-waktu atau timestamp tertentu. Kita juga bisa cek CPU-nya ya, penggunaan CPU-nya, memorinya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini juga ada fitur security ya, fitur keamanan. Jadi kita bisa langsung melakukan implementasi keamanan ya, sesuai dengan yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kita bisa tambahkan rule baru ya, rule apa, action-nya apa ya, rule-nya apa, TCP, portnya berapa, sumbernya dari mana, action-nya apa, di allow atau di deny, terus kita beri tanda ya. Di sini juga kita bisa block ping ya, turn on block ping. Kita bisa meningkatkan keamanan pada SSH kita. Kita bisa ganti portnya atau kita bisa disable untuk service SSH-nya. Oke, ini SSH login log ya. Jadi kita bisa pantau ada kegagalan login apa yang terjadi ya. Di jam sekian itu ada yang melakukan proses percobaan proses login dan statusnya loginnya failure. Jadi kita bisa pantau. Oke, ini fitur Pro ya. Fitur Pro ada anti intrusion, ada sistem hardening, dan ada sistem web application firewall. Nah, di sini juga selain melakukan manajemen service, kita juga bisa melakukan manajemen pada directory ya, pada directory server. Jadi untuk mengupload sebuah file pada server, kita tidak perlu menggunakan WinSCP lagi ya. Kita cukup klik upload, kita upload file, kita mau upload file apa ya. Misalnya kita akan upload sebuah file image. Nah, ini langsung akan diupload. Waiting to upload, kita upload. Oke, proses uploadnya berhasil. Kita bisa lihat file yang sudah kita upload tadi. Oke, kita bisa langsung lihat di server kita. Jadi sudah ada file manajernya ya. Sudah ada file manajernya yang dapat kita gunakan untuk melakukan manajemen pada directory. Kita juga bisa langsung edit file ya. Misalnya kita ingin edit file di directory etc. Ada di directory network ya. Network, kita bisa interface, kita bisa langsung edit ya. Jadi kita bisa langsung edit konfigurasi pada file-file yang ada di server. Kita bisa langsung save ya.
Jadi itu kemudahannya ketika kita menggunakan panel ya, control panel. Ini ada fitur terminal, kita bisa melakukan konsol ya, melakukan konsol login. Sebentar. Ya, di sini kita bisa melakukan proses konfigurasi SSH langsung pada server yang kita manage ya. Jadi kita tidak perlu buka ketika kita butuh melakukan konfigurasi yang lebih spesifik, itu kita bisa masuk melalui terminal. Ada cron untuk penjadwalan ya. Di sini ada App Store ya, gitu. Ada App Store, kita bisa pilih aplikasi-aplikasi yang ingin kita install. Tentunya di sini disediakan aplikasi yang free ya, dan ada aplikasi yang kita diharuskan untuk membayar ya. Ada menu setting, ada global setting ya. Kita bisa ganti password, kita bisa set username ya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ada panel setting ya, settingan panel. Ya. Ada security. Ya, kita bisa aktifkan fitur basic authentication atau Google Authentication untuk domainnya ya. Ada notification, ada alarm. Nah, di sini proses instalasinya kalau kita coba cek itu sudah selesai. Ya, fitur Docker juga harusnya sudah aktif dan jalan. Oke. Ya, sedang melakukan instalasi service dari Docker-nya ya. Ya, itu fitur-fitur yang ada pada web server kita ya. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan manajemen terhadap layanan-layanan yang ada pada server kita menggunakan panel. Jadi ke depannya kita akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi dari bagaimana caranya untuk membuat website, bagaimana caranya untuk membuat database langsung melalui panel yang sudah disediakan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.